Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Alfa Rizky dan rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan menyajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, pembaruan status dan evaluasi sistem pengelolaan tenaga pendidik menjadi salah satu hal krusial yang akan diprioritaskan dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang tengah dibahas di Komisi 10 DPR RI, guna memberikan kepastian regulasi para guru di tanah air, terutama guru honorer dan guru dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pembaruan status dan evaluasi sistem pengelolaan tenaga pendidik menjadi salah satu hal krusial yang akan diprioritaskan dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang tengah dibahas di Komisi 10 DPR RI. Anggota Komisi 10 DPR RI Juliatmono menegaskan, para guru di tanah air membutuhkan kepastian regulasi, terutama guru honorer serta guru dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Juliatmono menyebut, status seluruh tenaga pendidik harus diidentifikasi dan diatur dengan jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian di masa depan. Menurutnya, mekanisme pengelolaan tenaga pendidik akan disusun berdasarkan sistem yang nantinya disepakati dalam undang-undang. Karenanya ia berharap RUU Sisdiknas mampu menjamin keberlangsungan pemenuhan kebutuhan guru, terutama ketika memasuki masa pensiun. Ada guru ASN, P3K, ada guru P3 paruh waktu, ada honorer. Ini juga harus mesti nanti diselesaikan. Jangan sampai ada ketidakpastian tenaga pendidik ke depan. Sehingga setiap saat terjadi pensiun, regulasinya itu akan mapan dengan sangat baik. Disiapkan dengan pengisian yang baik. Ini harus dihitung dulu. Selama misalnya 10-20 tahun yang lalu. Harus dihitung kebutuhan guru kira-kira seperti apa, sistemnya seperti apa. Sekarang yang ada seperti apa, saya kira masih cukup waktu untuk kita diskusikan sebaik mungkin, karena ini juga tidak boleh tergesa-gesa. Lebih lanjut, Juliatmono memastikan seluruh ketentuan dalam RUU Sisdiknas akan dibahas oleh Komisi 10 DPR RI dan pemerintah secara terbuka, termasuk pembahasan pasal demi pasal agar dapat menghasilkan regulasi yang berkeadilan dan memberi kepastian hukum bagi seluruh tenaga pendidik di Indonesia. Bondan dan Domi, TVR Parlemen melaporkan. Gelombang pemutusan hubungan kerja yang mengancam puluhan ribu pekerja memerlukan penanganan menyeluruh. Anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Watimena dorong sinergi antar kementerian, pemerintah daerah, dan akademisi untuk melindungi pekerja, sekaligus membuka peluang ekonomi baru. Gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK yang mengancam puluhan ribu pekerja memerlukan penanganan menyeluruh. Anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Watimena mendorong sinergi antar kementerian, pemerintah daerah, dan akademisi untuk melindungi pekerja sekaligus membuka peluang ekonomi baru. Samuel menilai salah satu tantangan utama bagi pekerja pasca PHK adalah meningkatkan keterampilan agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berubah. Oleh karena itu, diperlukan program pelatihan yang adaptif dengan melibatkan akademisi, dunia usaha, dan pemerintah daerah agar pekerja memiliki kompetensi baru serta alternatif sumber penghasilan baik melalui pekerjaan maupun usaha mandiri. Menurut Samuel, diperlukan program pelatihan yang adaptif dengan melibatkan akademisi, dunia usaha, dan pemerintah daerah sehingga para pekerja memiliki alternatif sumber penghasilan ketika menghadapi PHK. Tentunya jangan sampai terjadi PHK. Tapi kalau terjadi pengurangan, tetap aja itu bagian dari PHK. Nah sekarang kan persoalannya lebih kompleks. Perindustrian ini kan tidak berdiri sendiri. Pada saat kita ingin melakukan industri itu sendiri, aksesibilitas terhadap kementerian lain kan besar. Terutama kembali lagi adalah kepada daya serap masyarakat.
pada waktu kita kemudian mau ekspor, dunia juga tidak baik-baik saja. Dan dengan berbagai peraturan kita menyangkut pajak dan segala macam, menjadi tidak lebih mudah. Jadi ini memang sesuatu yang kompleks, karena itu ini yang tentunya menurut kami perlu kami pelajari di daerah masing-masing. Hilman dan Fajar, TVR Parlemen melaporkan. Dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan nasional, tata kelola Perum Bulog perlu diperkuat. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 09. Potongan komisi 8%, dalam hal ini ada Goto dan juga Grab, mulai diberlakukan. Yang dimana tuntutan kita 10%, Ya. beliau memberikan tuntutan di bawah 10%, itu 8%. Ketika sudah 8%, tentu turunannya mana, gitu loh. Aturannya mana, apa itu perpresnya, teknisnya seperti apa, sehingga jangan sampai 8% itu hanya judulnya doang. Iya. Bombastis saja, yang nanti dibikin seperti kemarin, ada promosi itu, ini ada, ini paket A, paket B, yang jatuhnya juga lebih dari 8%. Dengan adanya skema kebijakan baru ini, apakah bonus dan juga insentif ini bakal ikut terpengaruh? Saya udah dengar dari teman-teman, yang penting konsisten saja, 8% itu betul-betul. Jangan ada potongan A, potongan B, tapi memang ada transparansi di situ. Iya. Jadi ojek online nggak tahu sesungguhnya berapa sih tarifnya, nggak Ya. tahu. Taunya udah dapat misalnya 30.000, padahal di situ PT-nya 50.000, 20.000 bagi aplikator. Kita berpikir kalau misalnya status mitra ini bisa melemahkan pelindungan kepada mereka. Tapi di sisi lain ternyata ada survei Indef yang nyebut kalau 65% ojol itu justru masih ingin berstatus sebagai mitra. Dan alasan pendapatan sebenarnya ketika dikelola dengan baik peraturan perundang-undangnya, kemudian fairness daripada potongan aplikatornya, mereka akan lebih besar pendapatannya ketimbang dilakukan misalnya kerja sebagai tenaga kerja. Kan udah patokannya UMR Jakarta berapa juta seperti itu. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabena, gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, mengingat penugasan pemerintah kepada Bulog didukung oleh anggaran negara, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI mendorong penguatan kelembagaan Bulog guna menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan nasional, tata kelola Perum Bulog perlu diperkuat. Mengingat penugasan pemerintah kepada Bulog didukung oleh anggaran negara, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI mendorong penguatan kelembagaan Bulog guna menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Wakil Ketua BAKN DPR RI, Herman Hairon menyatakan, dari hasil penelaahan BAKN masih terdapat sejumlah permasalahan dalam tata kelola dan strategi bisnis Perum Bulog seperti kebijakan program serapan gabah yang belum didukung pengendalian resiko yang memadai, strategi penyaluran beras SPHP yang belum optimal, serta pengelolaan keuangan perusahaan yang perlu diperkuat dalam menjalankan penugasan pemerintah. Nah, khusus di beras, saya kira tadi sudah disampaikan bahwa memang tata kelolanya ini yang harus dirapikan kembali. Bahkan jika mau diurai lebih jauh, tentu Bulog harusnya diperkuat karena Bulog sebagai institusi yang satu-satunya institusi negara yang mampu untuk bisa menjaga keterjangkauan, ketersediaan, dan keterjangkauan pangan. Keterjangkauan itu baik dari sisi fisiknya maupun dari sisi harga. Ketersediaan ya dari sisi fisiknya harus tersedia. Jadi ini penting sekali instrumen karena beras itu tidak bisa tiba-tiba ada. Kalaupun nanam ya harus butuh waktu sekitar 3 bulan. Kalaupun harus impor ya masih butuh waktu untuk proses negosiasi harga dan delivery gitu. Herman Hairon berharap penguatan peran Bulog dapat mendukung terwujudnya kedaulatan dan ketahanan pangan nasional, sehingga ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat dapat terjaga secara berkelanjutan. Dari Padang, Sumatera Barat, Afif Anwar, TVR Parlemen melaporkan.
Pemerintah diminta segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap skema tata kelola kesejahteraan dosen dan pembiayaan pendidikan tinggi. Mengingat dosen dan tenaga pengajar merupakan investasi strategis dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, riset, serta daya saing SDM Indonesia. Isu minimnya kesejahteraan dosen di Indonesia berada di titik krusial. Sejumlah dosen tetap non-ASN dari berbagai kampus ternama mengungkapkan gaji pokok bulanan hanya berkisar 2,2 hingga 3,1 juta rupiah. Angka ini jauh di bawah upah minimum regional kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Anggota Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap skema tata kelola kesejahteraan dosen dan pembiayaan pendidikan tinggi, mengingat dosen dan tenaga pengajar merupakan investasi strategis dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, riset, serta daya saing SDM Indonesia. ITB menyampaikan bahwa kontribusi negara APBN untuk kepentingan pembelajaran itu hanya 18%, 26% dari UKT. Ini kan memberatkan. Pagu indikatif yang sekarang ini seolah-olah naik, tetapi kemudian ternyata faktanya dosen masih mengeluh. Ini berbahaya, alarm besar kalau kemudian dosen yang dituntut nanti ke depan harus S3, kompetensi mereka harus dinaikkan, tetapi kesejahteraan mereka tidak diperhatikan. Diketahui, dalam anggaran pendidikan 20% tahun 2026 yang berjumlah 757,8 triliun rupiah, sebanyak 274,7 triliun rupiah dialokasikan untuk gaji serta kesejahteraan guru, dosen, dan tenaga pendidik. Namun, dengan jumlah dosen aktif di Indonesia yang mencapai 300.000, dengan komposisi terbesar di perguruan tinggi negeri dan swasta, yang memiliki skema remunerasi berbeda, menciptakan variasi tingkat kesejahteraan bagi tenaga pendidik. Hilman dan Fajar, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI terus melakukan pendalaman substansi rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, khususnya mengenai tindak pidana yang sudah terbukti oleh proses penyelidikan. Komisi 3 DPR RI terus melakukan pendalaman substansi rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, khususnya mengenai tindak pidana. Dalam prosesnya, anggota Komisi 3 DPR RI Adang Darajatun menegaskan, perampasan aset harus didasarkan pada tindak pidana yang sudah terbukti oleh proses penyelidikan. Adang menekankan, perampasan aset tidak boleh dilakukan secara gegabah dan harus memiliki landasan hukum yang kuat. Untuk itu, aset yang disita dipastikan merupakan hasil kejahatan pidana yang telah terbukti. Selain itu, prinsip hak asasi manusia harus tetap dijunjung tinggi agar aparat penegak hukum tidak bertindak sewenang-wenang dalam tindakan penyitaan. Bahwa proses daripada nanti undang-undang perampasan aset ini harus diutamakan bahwa pidananya ada. Itu paling penting ya, pidana ada, lalu memperhatikan juga masalah hak asasi manusia. Jadi kita menjaga para penegak hukum jangan sempat dengan adanya perampasan aset ini sewenang-wenang saja gitu, rampas ini, itu dan sebagainya. Karena kan ini nanti larinya kepada pelaku-pelaku yang melarikan diri, pelaku yang atau meninggal dunia dan sebagainya. Padahal dari hasil proses penyelidikan, penyidikan dan tuntutan itu ada barang-barang yang sebetulnya milik dia yang bisa kita rampas karena itu dari hasil kejahatan. Lebih lanjut, Adang menambahkan, dengan dasar pidana yang kuat, aparat penegak hukum dapat menjangkau aset-aset pelaku kejahatan yang melarikan diri atau meninggal dunia, yang selama ini sering menjadi celah hukum untuk menghindari pertanggungjawaban. Dengan begitu, upaya pemulihan aset negara dapat dilakukan secara efektif dan terukur. Kendan Fitian, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pemerataan layanan pendidikan menjadi salah satu perhatian DPR RI dalam mewujudkan akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh anak bangsa. Salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah keterbatasan jumlah guru agama di berbagai daerah, yang tentunya berdampak pada pemenuhan hak peserta didik. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Kalau menurut aku, just do it. Lakukan aja, jangan takut. Emang dipikir aku nggak takut? Takut, tapi mau gimana? Kita tuh perlu jadi agent of change. Aku yakin nggak semua orang dapat kesempatan seperti aku.
Oleh karena itu aku sangat menyadari privilege aku dan aku plan untuk menggunakan privilege itu sebaik-baiknya. Tapi kalau misalnya teman-teman di luar sana ada juga yang pengen terjun ke politik, mungkin periode depan, lakukan aja. Seperti yang aku bilang tadi, masa depan tuh punya kita loh teman-teman. Oleh karena itu, mari kita jadi agent of change, agen perubahan untuk masa depan kita sendiri. Just do it. Benar atau tidak, Ketua Umum Partai Gerindra adalah Bapak Prabowo Subianto? Benar. Benar atau tidak, hari Kartini adalah jatuh pada tanggal 22 April? Yang benar? Oke, terakhir ya, benar atau tidak, lambang dari Partai Gerindra adalah gambar kepala burung Garuda? Benar, warna kuning ya. Segera, hanya di TVR Parlemen. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Hai, sekarang kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Pemirsa, DPR RI menilai pemenuhan kebutuhan guru agama sebagai langkah penting untuk memastikan setiap peserta didik memperoleh layanan pendidikan yang setara tanpa memandang wilayah maupun latar belakang. Dan pemerataan tenaga pendidik juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus mewujudkan keadilan dalam layanan pendidikan nasional. Dan mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Setiap anak Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu, termasuk pendidikan agama sesuai keyakinannya. Namun di berbagai daerah, hak tersebut belum sepenuhnya terpenuhi akibat masih terbatasnya tenaga pendidik agama. Kondisi ini menjadi perhatian Komisi 8 DPR RI yang mendorong pemerintah segera memenuhi kebutuhan guru agama secara merata dan berkeadilan. Pemenuhan tenaga pendidik menjadi salah satu faktor penting dalam menjamin kualitas pendidikan nasional. Tidak hanya guru mata pelajaran umum, keberadaan guru agama juga menentukan terpenuhinya hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan sesuai agama dan kepercayaannya. Namun hingga kini, keterbatasan tenaga pendidik agama masih terjadi di sejumlah wilayah sehingga berdampak pada pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Kondisi tersebut disampaikan Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional atau BAMAK dalam audiensi bersama Komisi 8 DPR RI. Organisasi ini menyampaikan masih terjadi kekurangan guru agama Kristen di berbagai daerah, khususnya di Pulau Jawa dan Sumatera. Menanggapi aspirasi tersebut, Komisi 8 DPR RI menegaskan komitmen untuk mendorong pemenuhan kebutuhan guru agama bagi seluruh umat beragama tanpa membedakan latar belakang agama maupun wilayah. Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang menilai pemenuhan kebutuhan guru agama harus didasarkan pada data yang akurat. Menurutnya, validitas data menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan, menentukan formasi, serta menyiapkan dukungan anggaran sesuai kebutuhan real di lapangan. Tanpa data yang tepat, perencanaan kebijakan beresiko tidak menjawab persoalan yang sesungguhnya dihadapi satuan pendidikan. Dalam hal untuk aspirasi ini ada yang perlu dilengkapi data-datanya. Jadi ketika waktu itu kita berada di Bappenas bersama Kementerian Agama, 643.000 itu mana datanya? Datanya itu di mana itu posisinya? Kementerian Agama juga masih aku, di mana itu sebetulnya? Nah, pemerintah atau Menteri Keuangan dan Kemenpan RB tidak mau tumpang tindih. Jadi kalau 10.000 itu ada data di mana itu kebutuhannya di mana, tolong dilengkapi bagian dari perjuangan.
Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Husni menilai kekurangan tenaga pendidik tidak hanya terjadi pada guru agama Kristen, melainkan juga dialami guru agama lain di berbagai daerah. Khusus untuk guru agama Kristen, Bamak mencatat masih terdapat kekurangan sekitar 30.000 tenaga pendidik di wilayah Jawa dan Sumatera. Mereka masih kurang, baik itu di daerah Jawa maupun daerah Sumatera. Namun Kementerian Agama berkomitmen untuk menambah pendanaan, pembiayaan yang kemarin kita rapat dengan Menteri Agama lebih kurang nggak salah saya itu 6 triliun ya, 6 triliun untuk peningkatan para guru agama, guru besar dan lain sebagainya. Saya rasa kalau ini bisa terbaik, maksudnya di seluruhnya disetujui oleh Badan Anggaran, ini angka 30.000 ini mungkin cepat teratasi ya. Nah, begitu juga guru-guru agama lainnya, insya Allah mudah teratasi. Komisi 8 DPR RI menyambut komitmen Kementerian Agama untuk meningkatkan dukungan anggaran bagi pemenuhan tenaga pendidik agama. Apabila mendapat dukungan penuh dalam pembahasan anggaran, langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat pemenuhan kebutuhan guru agama di berbagai daerah. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen negara untuk memastikan setiap peserta didik memperoleh hak yang sama dalam mengakses pendidikan agama yang berkualitas. Pemenuhan guru agama bukan sekedar menambah jumlah tenaga pendidik. Lebih dari itu, langkah tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin hak konstitusional setiap warga untuk memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi. Dengan data yang akurat, kebijakan yang tepat, dan dukungan anggaran yang memadai, pemerataan layanan pendidikan agama diharapkan dapat segera terwujud di seluruh Indonesia. Ya, Elisa dan juga pemirsa, seperti yang kita tahu ya, jamu Nusantara ini merupakan warisan leluhur yang telah menjadi bagian dari budaya hidup sehat masyarakat Indonesia selama berabad-abad. Betul sekali, Alfat. Sering minum jamu? Dan ini memang bermanfaat sekali bagi tubuh. Dan memang menariknya ini, Alfat, racikan dari jamu ini dibuat dari berbagai rempah dan juga tanaman herbal lokal, pemirsa, yang tentunya dikenal memiliki beragam manfaat bagi kesehatan kita. Dan di tengah perkembangan gaya hidup modern nih pemirsa, jamu tetap bertahan dan semakin dikenal sebagai minuman tradisional ini yang menyehatkan. Tentunya informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di TVR 09. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Gitulah pokoknya mah. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen.